Jackie Chan, seorang aktor film yang berasal dari Cina, mengatakan, terkadang hanya dibutuhkan satu tindakan kebaikan dan kepedulian untuk mengubah hidup seseorang. Ya, benar sekali. Dan tentunya, mari membangun kebaikan dan kepedulian kita di dalam firman Tuhan, agar setiap perubahan itu berkenan di hadapannya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian AKBP Resort Sutoyo, Sabtu 15 April 2023, tertulis di Filipi 2 ayat 3. Demikian dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dalam bahasa Batak dikatakan, unang ma mardikan-dikan manang marhasangapon narumar. Alai siantoru ni rohamuna be marajumihamu. Dongamuna sumurung sian dirimuna. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, suatu ketika saya pernah pergi ke Pasar Senen dengan menaiki busway yang padat dengan penumpang. Tak lama setelah di halte yang masih jauh dari Pasar Senen, ada beberapa orang yang turun. Dan kursi yang dekat dengan saya kosong. Tetapi langsung diduduki oleh seorang ibu yang lebih tua dari saya, yang sudah terlebih dahulu menaiki busway daripada saya. Dia terlihat merasa lega dan senang sambil mengurut-ngurut kakinya yang mungkin sudah kelelahan karena terlalu lama berdiri. Namun setelah halte berikutnya, ada beberapa penumpang yang naik. Dan diantaranya ada seorang wanita yang tengah mengandung dan berdiri tepat di dekatnya. Dia langsung bergegas berdiri, lalu meminta agar wanita tersebut duduk. Ia rela menyerahkan kenyamanannya yang sejenak telah dia rasakan, karena melihat ada orang lain yang lebih membutuhkan tempat duduk. Ya, mengutamakan orang lain berarti memberi tempat dan kesempatan yang baik kepada sesama daripada ke diri kita sendiri. Ada keikhlasan memberi ruang kepada orang lain dan mengutamakannya. Artinya kita siap sedia untuk mengalah. Perilaku seperti ini semakin jarang ditemukan di zaman ini. Salah satu penyebabnya karena banyak orang memandang bahwa hidup ini adalah perlombaan atau kompetisi yang harus dimenangkan. Mereka menganggap orang lain sebagai musuh atau saingan yang harus disisihkan, dikalahkan. Segala cara dilakukan untuk menjadikan diri sebagai pemenang. Sehingga mereka bekerja bukan untuk meningkatkan kualitas dan membawa hasil baik bagi banyak orang, tetapi hanya untuk mencari kesenangan, popularitas demi kepentingan diri sendiri. Demikian juga yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Filipi, di mana banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan sesamanya. Sehingga mendorong Rasul Paulus untuk mengajarkan tentang apa yang harus mereka lakukan, yaitu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, melainkan harus memperhatikan kepentingan orang lain. Ketika nasihat agar umat Tuhan di Filipi memperhatikan kepentingan orang lain, hal itu tak berarti mereka harus mengabaikan kepentingan pribadinya. Tidak begitu maksud nasihat tersebut. Namun, dalam menjalani hidup dengan sesama, mereka diharapkan tidak hanya berfokus
pada kepentingan pribadi. Orang yang fokus hidupnya hanya mengarah pada dirinya sendiri, seringkali abai terhadap kepentingan orang lain. Bahkan seandainya ada orang lain yang memerlukan bantuan, tetap dia akan mengabaikannya. Mengerikan sekali jika hal semacam ini sampai terjadi di mana-mana, bukan? Bagi Rasul Paulus, kerendahan hati harus terwujud dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan tingkah laku hidup, serta menjadi landasan membangun hubungan satu sama yang lain. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen agar tidak memandang hidup ini sebagai suatu perlombaan atau kompetisi yang saling mengalahkan orang lain. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dijalani bersama supaya menjadi berkat bagi orang lain. Harapan agar tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan orang lain ibarat suatu panggilan yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jikalau kita ingin dunia ini melihat ada Kristus dalam diri kita, maka wujudkanlah itu. Hal yang terwujud lewat kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain yang membutuhkan. Bahkan ketika di sana tak ada seorang pun yang mau melakukannya. Maukah kita menuruti nasihat firman yang menuntut pengorbanan ini? Hari ini melalui firman ini, keluarga kita secara pribadi diberi semangat agar bekerja dan melayani bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, tapi menjadi berkat bagi banyak orang lain juga. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami untuk tidak hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami agar kami memiliki kepedulian dan kerelaan agar kami mampu berbagi dengan sesama kami. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami agar kami merasakan pengorbanan-Mu dan kerelaan-Mu menyelamatkan hidup kami, agar kami pun juga terpanggil menjadi penolong bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda dengan tetap peduli dengan sesama. Salam sehat, Tuhan memberkati.